kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 373. Kisah Seo muda yang berpura-pura culun. Mengenai perilaku Vira, Sally sangat tidak berdaya selain marah. Karena menurut pendapatnya, Sally tidak tahu bahwa Vira adalah seseorang memiliki harapan untuk Ariel. Itu bahkan lebih salah. Dia adalah orang yang pemalu dan tidak berguna. Sally takut bahkan di desa pun Ariel takut datang. Bagaimana dia bisa datang untuk menyelamatkan mereka? Saudari Sally, apakah Ariel benar-benar tidak datang? Vira bertanya. Dia sangat ketakutan sekarang. Dan satu-satunya orang yang dia hubungi adalah Ariel. Jadi dia telah menggantungkan semua harapannya pada Ariel. Jika seperti yang dikatakan Selu, dia akan putus asa. Jackie pada pandangan pertama bukanlah orang yang baik. Dan dia sangat langsung. Vira tidak ingin jatuh ke tangan orang seperti itu. Kamu bisa berdoa agar para pahlawan muncul. Dan jangan berharap dia menyelamatkan kita, kata Sally dengan jijik. Setelah 2 insiden, dia pikir dia cukup mengenal Ariel. Ariel benar-benar mustahil untuk muncul. Kenapa? Vira bertanya dengan bingung. Melihat Vira masih berpegang pada harapan, Sally menghela nafas tak berdaya dan berkata, terakhir kali saya berlari di komunitas di pagi hari. Dan saya bertengkar dengan seorang pejalan kaki membawa anjing. Dan dia melihatnya. Tapi dia berlari lebih cepat. Dan aku baru saja dimanfaatkan oleh pria di klub malam. Setelah dia melihatnya, dia juga pergi tidak membantuku. Meskipun 2 hal ini tidak ada hubungannya dengan dia, bukankah ini tanda kepengecutannya? Vira dengan punggung bersandar ke dinding. Jika itu masalahnya, Ariel tidak dapat diandalkan, dan pesannya tidak akan berarti. Melihat reaksi Vira, Sally menghibur. Sudah saya katakan bahwa dia bukan orang yang baik. Kamu tidak perlu kecewa dengannya. Kamu hanya melewatkannya. Vira menundukkan kepalanya tanpa daya. Mungkin seperti yang dikatakan Sally. Dia seharusnya tidak memiliki perasaan yang baik untuk Ariel. Apalagi mempercayainya. Di sisi lain, ketika Jackie melihat Randy, dia tidak menunjukkan ekspresi jijik yang dia miliki sebelumnya. Melainkan tatapan tunduk. Di desa, Randy memiliki status yang sangat tinggi. Bahkan jika Jackie tidak bergaul dengannya, dia harus memberinya wajah dan memanggilnya saudara. Saudara Randy, apakah kamu ada hubungannya denganku? Jackie bertanya dengan hati-hati. Jackie, saya baru-baru ini menerima berita bahwa seseorang ingin mengembangkan desa kota. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan uang, kata Randy kepada Jackie. Jackie tampak bingung. Dia belum pernah mendengar berita penting seperti itu. Bagaimana mungkin, dan hal baik seperti ini, Randy akan mengambil inisiatif untuk memberitahunya. Dengan karakter Randy yang makan sendirian, tidak mungkin baginya untuk berbagi manfaat ini dengan orang lain. Kakak Tandi, siapa yang kamu dengar? Itu bukan rumor, kan? Tanya Jackie. Grup Wibowo, yang baru-baru ini membuat banyak keributan. Saya mendengar bahwa mereka akan membangun kembali desa kota. Seharusnya tidak salah, kata Randy. Kekuatan modal yang ditunjukkan oleh kelompok Wibowo baru-baru ini memiliki pengaruh besar di Bandung. Jika ini yang ingin dilakukan oleh kelompok keluarga Wibowo, maka itu sangat mungkin. Tapi Jackie tidak mengerti mengapa Randy memberitahu dia tentang ini. Saudara Randy, jika kamu memiliki perintah, katakan saja. Saya, Tang Jackie, berjanji untuk melakukannya untuk Anda. Kata Jackie. Randy sangat puas dengan penampilan Jackie. Mengangguk dan berkata, aku sangat menginginkan bantuanmu. Kamu pergi dan kumpulkan semua tuan tanah dan peringatkan mereka. Jangan setujui pembongkaran tanpa persetujuanku. Pikiran Jackie berubah tajam. Melihat apa yang dimaksud Randy. Dia ingin mengendalikan hak pembongkaran di tangannya sendiri. Dan menggunakan ini sebagai modal untuk bernegosiasi dengan grup Wibowo. Untuk mendapatkan keuntungan darinya. Ini adalah bagian besar dari keuangan. Jika itu benar-benar bisa dilakukan,
Randi menghasilkan banyak uang. Saudara Randi, ini sedikit merepotkan. Ada banyak tuan tanah di desa ini. Jackie pura-pura malu dan berkata. Randi tersenyum ringan. Dengan metode Jackie, ini tidak sulit. Dia sengaja bersikap seperti ini. Bukankah dia hanya ingin menghasilkan banyak uang sendiri? Jangan khawatir. Itu soal mudah. Setelah sukses, keuntungan pasti akan menjadi milikmu. Randi berjanji. Saudara Randi, maka sudah beres. Saya akan mengurus tuan tanah ini. Dan Anda pergi untuk mengurus grup Wibowo. Jackie berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, seorang bawahan berlari ke sisi Randi dan membisikkan beberapa patah kata. Hanya untuk melihat wajah Randi sangat berubah. Dan dia bahkan menjadi panik. Saudara Randi, apa yang terjadi? Tanya Jackie. Bingung, kamu pergi dulu. Aku punya teman yang ingin aku sapa. Setelah itu, Randi buru-buru meninggalkan rumah. Kenapa iblis ini ada di sini lagi? Saya tidak tahu. Saudara Randi, dia tidak datang untuk kita lagi, kan? Beberapa orang dikirim ke rumah sakit terakhir kali, kata bawahan dengan cemas. Memikirkan apa yang terjadi terakhir kali, Randi merasakan kesemutan di kulit kepalanya. Dia tidak takut dengan orang-orang di desa ini. Tetapi sejak kejadian itu, dia akan mengalami mimpi buruk di malam hari. Tidak mungkin. Keterampilannya terlalu ganas. Semua bawahan Randi dipukuli. Randi belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Apalagi bertemu dengannya. Akhirnya, Randi melihat wajah yang dikenalnya dari kejauhan. Dan tanpa sadar bergidik. Lalu berlari ke arahnya. Kakak Ariel, mengapa Anda ada di sini? Randi bertanya dengan hati-hati. Setelah Ariel menerima pesan Vira, dia segera datang. Tempat itu campur aduk. Dan Vira menemukan alamat ini untuknya secara tidak dapat dijelaskan. Sesuatu pasti telah terjadi. Jika itu Selu, Ariel pasti tidak akan menghiraukannya. Randi, orang-orang di sini membuat resah lagi baru-baru ini. Ariel bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak, sama sekali tidak. Randi mendengar ini. Dia sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya. Dan bahkan bawahannya pun ketakutan. Tidak, Ariel menatap Randi dengan curiga. Randi mengeluh pahit di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa baru-baru ini. Dan buru-buru berkata, Saudara Ariel, tolong percayalah. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Saya baru-baru ini menerima berita bahwa grup Wibowo dapat memperbaiki tempat ini. Meskipun saya ada rencana untuk menyatukan tuan tanah. Tetapi itu belum dimulai. Randy merasa pahit. Melihat bahwa keuntungan ini kemungkinan akan jatuh ke tangannya. Tetapi jika Ariel campur tangan, semuanya akan hilang. Grup Wibowo. Ariel mengerutkan kening. Grup Wibowo sebenarnya ingin menyerang desa Sunda. Kampung memang tempat yang bisa dikembangkan. Dan nilai komersialnya sangat besar. Selama bertahun-tahun, bukan berarti tidak ada pengembang yang menyukai tempat ini. Tetapi banyak penyesuaian belum dapat memuaskan semua orang di sini. Dan tuan tanah meminta harga. Itu juga semakin tinggi, yang hanya dapat menjauhkan para pengembang itu. Ini telah menjadi masalah terbesar dalam membangun kembali kota di desa. Grup Wibowo tidak kekurangan uang. Tetapi jika proyek ini jatuh ke tangan mereka, itu bukan hal yang baik untuk Ariel. Saudara Ariel, ini adalah informasi rahasia. Butuh banyak upaya untuk mengetahuinya. Saat ini, selain Anda dan saya, sangat sedikit orang yang tahu tentang ini, kata Randy. Ariel benar-benar ingin berbicara dengan Randy tentang ini. Tetapi Vira masih menunggunya untuk diselamatkan dan melihat teleponnya. Dia berkata kepada Randy, aku akan memberitahumu secara rinci tentang ini nanti. Aku akan menemukan temanku dulu. Dia dibawa secara paksa ke sini. Diculik paksa. 4 kata ini membuat Randy merasa bahwa dia berdiri di tepi tebing. Jika bawahannya melakukannya, dia akan menderita hari ini. Saudara Ariel, siapa pihak lain? Mungkin bukan bawahanku. Randy bertanya, jika itu milikmu, kamu akan tahu kapan kamu pergi. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya sedikit untuk menghindari membuang terlalu banyak waktu dan mengarah ke akhir yang tidak dapat diubah. Semakin banyak Ariel berjalan, semakin Randy merasa bahwa jalan ini familiar.
Bukankah ini jalan menuju rumah Jackie? Mungkinkah Jackie yang melakukan ini? Memikirkan hal ini, Randy merasa sedikit lebih santai. Meskipun dia tahu Jackie, dan Randy takut padanya, dia akan melakukan sesuatu untuknya. Tetapi Jackie bukan bawahannya. Benar saja. Di depan rumah Jackie, Ariel berhenti. Dan lokasi-lokasi telepon adalah rumah bobrok di depannya. Saudara Han, ini adalah rumah Jackie. Saya kenal orang ini. Dia bukan orang baik. Apakah Anda ingin saya memberinya pelajaran? Untuk menjauhkan diri dari Jackie, Randy berencana untuk memberi pelajaran pada Jackie diri. Apakah aku butuh bantuanmu? Ariel berkata dengan ringan dan berjalan menuju rumah Jackie. Bersambung.